Bab 436. Nama, Dewa Perang Surgawi kembali ke kota penulis, Liu Yuetian. Plus matikan mengatur ulang. Apakah kamu kenal orang ini? Tanya Qin Feng curiga. Xiao Douya mengangguk. Aku punya sepupu jauh yang dulu tinggal di Yunnan Selatan dan bercerita tentang Cui Lao Jiu kepadaku. Orang ini, Cui Lao Jiu, sangat terkenal di Yunnan Selatan lebih dari 10 tahun yang lalu. Dia punya lebih dari 100 adik laki-laki. Semuanya kejam dan bengis. Lagi pula, orang ini tidak hanya galak, tetapi juga punya keberanian besar. Dia termasuk dalam peran yang kejam yang tidak takut pada langit dan bumi dan bisa melakukan apa saja. Semua musuh yang melawannya sudah mati atau cacat. Ada yang pernah menyinggung perasaannya. Dia langsung menangkapnya, menggantungnya di balok dan mencambuknya sampai mati. Reputasi orang ini telah berubah di Yunnan Selatan. Jika anak-anak di banyak keluarga tidak patuh, sulit bagi siapapun untuk berbicara. Jika kamu memberitahu mereka bahwa Cui Lao Jiu datang, anak-anak akan segera patuh. Setelah Xiao Douya mengucapkan kata-kata ini, semua orang terdiam. Kali ini peran yang sulit. Dan melalui narasi Xiao Douya, aku juga tahu bahwa Cui Lao Jiu jelas tidak menggertak mereka. Bozi, pria gemuk yang paling pemalu di antara mereka, panik, apa yang bisa kita lakukan? Hanya ada kita di sini. Itu sama sekali bukan lawan mereka, atau... Kata-kata di balik Bozi tidak terucap, tetapi semua orang tahu apa yang ingin dia katakan. Sekarang Cui Lao Jiu telah berbicara, satu-satunya pilihan mereka adalah mundur dari Yunnan Selatan. Li Guoshan berkata dengan wajah dingin, menurutku tidak apa-apa. Kita bukan lawan kamar dagang di Yunnan Selatan. Kita mungkin juga mengakuinya. Pokoknya, aku sudah tidak punya apa-apa. Ini masalah besar untuk terus menjalani hidup yang menyedihkan. Aku tidak ingin melibatkan semua orang karena diriku sendiri. Semua orang tidak berbicara, tetapi mata mereka tidak mau, tetapi tidak ada cara lain. Mereka bukan penduduk setempat, dan lawan mereka begitu kuat sehingga mereka bahkan tidak memiliki kesempatan untuk bekerja keras. Aku akan mencoba berdamai dengan Cui Lao Jiu. Jiang Qing tiba-tiba berkata, saya akan menelepon sekarang untuk mencari hubungan dan melihat apakah saya bisa memenangkan kesempatan untuk bernegosiasi dengan Cui Lao Jiu. Setelah itu, Jiang Qing mulai menelepon. Setelah melakukan beberapa panggilan, wajahnya akhirnya jauh lebih tenang. Dia tersenyum pada orang-orang dan berkata, saya beruntung. Cui Lao Jiu bersedia duduk dan bernegosiasi dengan kami. Waktunya sekitar 1 jam lagi. Bagus sekali. Xiao Douya berkata, mari kita mulai sekarang. Mungkin keadaan akan membaik. Jiang Qing menggelengkan kepalanya dan berkata, saya hanya bisa pergi sendiri, paling banyak dengan sopir. Setelah mendengar ini, Li Guoshan mengerutkan kening dan berkata, Cui Lao Jiu ini licik dan berbahaya. Apakah dia tidak punya niat baik? Qin Feng juga mengikutinya, Presiden Jiang, lupakan saja. Terlalu berbahaya bagimu untuk pergi sendirian. Hatiku selalu merasa tidak nyaman. Tidak, Jiang Qing berkata dengan tegas, ini adalah satu-satunya kesempatan kita. Kita harus berjuang untuk itu. Jika ada yang salah pada saat itu, aku akan segera pergi. Yang Xuan, persiapkan dirimu dan kita akan mulai sekarang. Pahami, Yang Xuan tampak sangat tenang dari awal hingga akhir, seolah-olah dia sama sekali tidak menganggap serius Cui Lao Jiu. Yang Xuan menyetir ke tempat yang disepakati. Marga Cui ini tidak cukup menarik. Di mana aku bisa pergi ke KTV di siang bolong. Bahkan jika aku ingin bernyanyi, aku harus mengundang kita makan malam terlebih dahulu. Aku lapar. Melihat bahwa tempat yang ditunjuk adalah KTV, Yang Xuan tidak dapat menahan diri untuk mengeluh. Kapan, kamu, masih ingin makan? Jiang Qing menjadi marah begitu mendengarnya. Aku benar-benar tidak tahu seberapa panjang otak orang ini. Mengapa kamu tidak tahu inti dari masalah ini? Nanti, kamu harus jujur, tutup mulut, jangan bicara omong kosong, dan jangan mengacaukan semuanya. Jiang Qing memberitahuku, ruang pribadi KTV. Cui Lao Jiu menyisir rambutnya dan mengenakan kemeja bermotif bunga. Ia berpakaian mencolok, usianya sudah 40-an dan masih terlihat seperti berandalan kecil. Bos, Anda sangat bahagia. Apakah ada hal yang sangat membahagiakan? Seorang adik laki-laki di dekatnya, melihat Cui Lao Jiu tersenyum, tidak dapat menahan diri untuk bertanya. Cui Lao Jiu menyipitkan sepasang mata segitiganya, tentu saja aku senang melihat seorang wanita cantik yang cantik jelita melemparkan dirinya ke dalam pelukannya.
Kau bawa seseorang untuk segera membersihkan diri, lalu jaga sekeliling. Aku harus bersantai nanti, haha. Begitu, adik laki-laki itu pergi sambil tersenyum. Cui Laojiu memikirkan apa yang akan terjadi nanti, dan kedua matanya berwarna hijau. Lebih dari 2 tahun yang lalu, ketika Jiang Qing belum pergi ke luar negeri, dia adalah wanita cantik yang sangat terkenal di Yunnan Selatan. Cui Laojiu mendambakan kecantikan Jiang Qing selama lebih dari 2 hari. Namun saat itu, Li Guoshan sedang berada di puncaknya, dan Jiang Qing adalah pria populer di sekitar Li Guoshan. Cui Laojiu sama sekali tidak memiliki kesempatan itu. Dalam 2 tahun terakhir, Jiang Qing telah pergi ke luar negeri, dan Cui Laojiu masih mengingatnya. Tanpa diduga, Jiang Qing kembali. Ini adalah kesempatan sekali seumur hidup untuk mengajaknya keluar hari ini. Selain itu, Li Guoshan sekarang semakin lemah, seperti anjing liar. Dia sama sekali tidak khawatir. Jadi lebih mudah untuk membawa Jiang Qing. Setelah beberapa saat, jika Jiang Qing saling mengenal, semua orang akan senang. Jika gadis itu tidak turun ke jalan, dia akan langsung menerima pengganggu dan tunduk. Bagaimanapun, ini adalah wilayahnya sendiri. Terserah Anda, Cui Laojiu berpikir semakin bersemangat. Matanya berwarna hijau. Setelah beberapa saat, Jiang Qing masuk. Mata Cui Laojiu langsung lurus dalam sekejap. Dia sudah 2 tahun tidak melihatnya. Jiang Qing tetap cantik seperti sebelumnya dan lebih menawan. Halo, saudara ke-9. Saya Jiang Qing dari Guoshan Technology. Ini supir saya Yang Xuan. Jiang Qing baru saja berbicara. Cui Laojiu terlalu sibuk untuk menunggu. Saya sudah banyak mendengar tentang hal itu. Cepat duduk. Cui Laojiu menepuk-nepuk posisinya dan memberi isyarat kepada Jiang Qing untuk duduk di sebelahnya. Ekspresi Jiang Qing tampak sedikit eksklusif, tetapi dia memaksakan senyum dan dengan enggan duduk di sebelah Cui Laojiu. Yang Xuan juga siap untuk duduk. Cui Laojiu melambaikan tangannya dan berkata, "Duduklah dan bermainlah sendiri." Kemudian dia meletakkan tangannya langsung di pinggang Jiang Qing. Lin mengambil segelas anggur dengan satu tangan. "Presiden Jiang, saya sudah lama mengagumi Anda. Saya akan melakukannya terlebih dahulu." Jiang Qing dengan cepat menarik tangan Cui Laojiu dan berkata sambil tersenyum, "Saudara ke-9, maaf, saya tidak bisa minum." Wajah Cui Laojiu berubah, "Kalau begitu, Anda tidak akan memberi saya muka." Jiang Qing tidak punya pilihan selain berkata sambil tersenyum, "Baiklah, saya akan minum dengan saudara ke-9." Cui Laojiu tertawa dan mulai minum bersama Jiang Qing satu cangkir demi satu cangkir. Tujuannya jelas, dia ingin membuat Jiang Qing mabuk. Tangan dan kakinya juga sangat tidak jujur. Untuk sementara waktu, mereka diletakkan di paha Jiang Qing dan di pinggang Jiang Qing. Jiang Qing awalnya tidak mau menerima permintaan itu, tetapi sekarang dia harus menahannya dan harus menemani wajahnya yang tersenyum sepanjang jalan. "Kakak Jiu, saya datang ke sini hari ini untuk membicarakan sesuatu dengan Anda. Kami baru saja memulai bisnis dan menghadapi banyak kesulitan. Jika ada benturan dengan Tuan ke-9, mohon maafkan dia. Jika Tuan ke-9 memiliki syarat, sampaikan saja." Jiang Qing langsung ke pokok permasalahan. "Saya khawatir ini agak sulit." Cui Laojiu tampak malu. "Anda tahu, saya orang yang baik. Kali ini saya dipercaya oleh teman-teman saya. Jika saya tidak melakukannya dengan baik, akan sulit bagi saya untuk melakukannya." Jiang Qing buru-buru berkata, "Saya tahu karakter Tuan ke-9. Jika tidak, Tuan ke-9 akan memberi Anda harga." Cui Laojiu menggelengkan kepalanya dan berkata, "Ini bukan tentang uang. Tuan ke-9, Anda mengatakan bahwa selama kita bisa melakukannya, kita akan puas." Jiang Qing sedang sibuk. Cui Laojiu perlahan mengangkat kepalanya, menatap Jiang Qing dengan tatapan yang sangat aneh, menghancurkannya, dan berkata, "Kalau begitu Anda harus menjawab beberapa pertanyaan saya terlebih dahulu." "Tuan ke-9, katamu." Cui Laojiu menyipitkan matanya, "Kapan terakhir kali Anda menjalin hubungan dengan seseorang?" Wajah Jiang Qing memerah dan kilatan amarah melintas di matanya, tetapi dia masih mengatupkan giginya dan berkata, "Aku tidak pernah punya pacar atau menjalin hubungan dengan siapapun." Mata Cui Laojiu berubah menjadi hijau begitu mendengar ini. Ternyata dia masih gadis bunga kuning. Dia bisa menghasilkan banyak uang kali ini. "Apa warna yang kamu kenakan di dalam hari ini?" Cui Laojiu bertanya dengan mata hijau. Bahu Jiang Qing bergetar jelas. Pertanyaan ini agak berlebihan. "Jiu Ye,
masalah ini agak pribadi. Mengapa kita tidak menyanyikan sebuah lagu terlebih dahulu? Jiang Qing dengan cepat mengubah topik pembicaraan dan siap untuk berdiri dan memesan sebuah lagu. Tidak, kamu jawab pertanyaanku dulu, apa warnanya? Cui Laojiu meraih Jiang Qing, jika tidak nyaman untuk mengatakannya, biarkan aku melihatnya. Kemudian dia mulai bergerak. Cui Laojiu menyukai ini. Dia pikir wanita harus bermain seperti kucing yang menangkap tikus terlebih dahulu. Pulanglah dan temui ibumu. Yang Xuan tiba-tiba menarik Jiang Qing menjauh dan berkata kepada Cui Laojiu, apakah otakmu bermasalah? Bukankah ibumu mengajarimu berbicara dengan hormat? Yang Xuan, meskipun Jiang Qing berterima kasih kepada Yang Xuan karena datang tepat waktu untuk menghentikannya, dia juga tahu bahwa masalah ini mungkin akan hancur. Dia buru-buru berkata kepada Cui Laojiu, Tuan ke-9, kusirku tidak masuk akal. Jangan katakan hal yang sama padanya. Bocah bau, kau benar-benar lelah hidup, bukan? Cui Laojiu menamparkan meja dengan keras dan benar-benar berbulu. Beberapa penjahat bergegas masuk melalui pintu. Cui Laojiu menunjuk Yang Xuan, berikan padaku bocah ini. Tunggu, beberapa tangan besar baru saja akan mulai. Tiba-tiba, seorang adik laki-laki masuk dengan tergesa-gesa di luar pintu. Beberapa penjaga kota telah datang. Hari ini, Biro Kesehatan Kota mengadakan inspeksi sementara. Persetan, Cui Laojiu memukul meja dengan keras dan menatap Yang Xuan dengan tajam. Wah, aku ingat kamu. Jangan menyesal malam ini. Kemudian dia bangkit dan pergi dengan tergesa-gesa. Dia memiliki banyak orang dengan catatan kriminal. Dia tidak ingin terlihat oleh penjaga kota. Dalam perjalanan kembali, Yang Xuan mengendarai mobil dan memarahi. Cui ini bukan apa-apa. Aku menyesal tidak menamparkan telinganya yang besar beberapa kali tadi. Diam, Jiang Qing duduk di kopilot dan berkata dengan marah, apakah kamu tahu bahwa karena kamu masalah ini sama sekali tidak ada harapan? Bukankah aku sudah menyuruhmu untuk menjauh dan berhenti? Bicara, apakah kamu tuli? Yang Xuan sedikit mengernyit. Apakah kamu masih masuk akal? Aku baru saja melihatnya bertindak terhadapmu di sana, dan itu sudah keterlaluan. Bahkan jika kamu bisa menahannya, aku tidak bisa melihatnya. Lain kali jika ada hal seperti itu, pergilah sendiri. Jangan bawa aku. Kamu. Jiang Qing terdiam beberapa saat. Sebenarnya, dia juga tahu bahwa Yang Xuan ada untuknya. Dan dia tidak benar-benar marah pada Yang Xuan. Dia hanya khawatir dalam hatinya. Kau pikir aku akan melakukannya? Dengan air mata di matanya, Jiang Qing berkata, aku bahkan tidak pernah membiarkan anak laki-laki itu menyentuh tanganku sejak aku masih kecil. Yang Xuan menyela dengan santai, aku menyentuh. Jiang Qing, jangan menyela. Jika ini hanya urusanku, aku lebih baik mengemis di jalan daripada dihina seperti ini. Tetapi masalah ini menyangkut Tuan Li. Tuan Li memiliki kebaikan padaku. Tanpa Tuan Li, aku tidak akan berada di sini hari ini. Dalam 2 tahun terakhir, aku telah dibayar gaji tinggi di luar negeri, tinggal di villa dan mengendarai mobil sport, tetapi aku tidak pernah benar-benar bahagia sesaat pun. Presiden Li akhirnya mendapatkan kembali semangat juangnya. Aku harus memberikan segalanya untuk membantunya. Aku tidak bodoh. Tentu saja aku tahu apa isi hati Cui Laojiuan. Sejujurnya, ketika aku keluar hari ini, aku sudah siap. Bahkan jika aku dihancurkan oleh Cui Laojiu. Selama aku bisa membantu Presiden Li melewati kesulitan ini dengan aman, aku bersedia. Yang Xuan tidak berbicara, hanya diam-diam menatap wanita yang tampak sombong tetapi mementingkan cinta dan kebenaran. Maaf, aku salah paham padamu. Yang Xuan menghela nafas, tapi jangan khawatir, aku berjanji padamu, Guoshan Technology Co., Ltd., akan baik-baik saja. Selain itu, dalam waktu dekat, aku akan membuat perusahaan Guoshan bangkit dan mencapai 10 kali lipat, bahkan 100 kali lipat dan 1000 kali lipat lebih cemerlang dari sebelumnya. Sebenarnya, kamu tidak terlalu menyebalkan secara keseluruhan, tetapi lebih baik menyingkirkan masalah membanggakan diri saat Anda bisa. Jiang Qing hanya berpikir Yang Xuan sedang membual. Apa yang bisa dia lakukan sebagai pengemudi? Yang Xuan tidak berbicara, hanya mengeluarkan ponselnya dan diam-diam mengirim pesan kepada Su Yunlong. Apakah kalian berdua baik-baik saja? Ketika mereka kembali ke halaman, mereka melihat mereka kembali dan dengan cepat mengepung mereka. Setelah Yang Xuan dan Jiang Qing keluar, mereka selalu khawatir. Tidak ada apa-apa. Jiang Qing menggelengkan kepalanya dengan lembut,
menatap Li Guoshan dengan penyesalan yang tak tertandingi, dan berkata dengan senyum pahit, "Maaf, Presiden Li, semuanya tidak berjalan lancar." "Tidak apa-apa, asalkan Anda baik-baik saja." Li Guoshan dengan cepat menghibur. Suasana kembali tenang. Pertemuan dengan Cui Laojiu tidak berhasil. Cui Laojiu menelepon Li Guoshan lagi dan meminta Li Guoshan dan yang lainnya untuk segera keluar dari Yunnan Selatan sebelum gelap. Dia akan membawa saudaranya untuk berkunjung di malam hari. Menyerahlah. Jiang Qing menghela napas panjang. Matanya penuh dengan rasa bersalah dan tidak rela. Melihat kemanusiaannya, saya minta maaf untuk semua orang. Saya masih belum melakukan semuanya dengan baik. Qin Feng berkata dengan enggan, kami bekerja keras untuk sampai pada langkah ini, jadi kami menyerah. Li Guoshan menghela napas, aku tidak mau, tapi ini seperti telur yang menabrak batu. Perusahaan tidak akan menjamin malam ini. Aku tidak ingin kau mengalami kecelakaan lagi. Cui Laojiu baru saja mengatakan bahwa jika kita tidak pergi malam ini, kita akan menghancurkan peralatan dan instrumen kita. Jika dia bisa mengatakannya, dia pasti bisa melakukannya. Kerumunan itu terdiam. Mereka sangat tidak mau, tetapi tidak ada cara. Di sini mereka tidak terbiasa dengan kehidupan, dan mereka masih menghadapi Cui Laojiu, yang telah bercokol di Yunnan Selatan selama lebih dari 10 tahun. Bahkan jika mereka memiliki keberanian untuk bekerja keras, hasil akhirnya tidak akan membantu. Berkemas dan menyerah, Jiang Qing menutup matanya dengan menyakitkan. Menyerahkan sehelai wol. Pada saat ini, Yang Xuan tiba-tiba masuk dari luar. Kita sudah bekerja keras untuk sampai pada hari ini. Jika ada yang seenaknya berkata kasar, kita harus mundur. Yang Xuan menatap orang-orang itu, apalagi hanya seorang Cui Laojiu. Kurasa dia hanya menggertak. Aku jamin semuanya akan baik-baik saja malam ini. Bekerjalah seperti biasa. Begitu Jiang Qing mendengar ini, dia menjadi marah. Kamu bisa mati jika tidak menyombongkan diri. Kamu berjanji. Apa yang kamu janjikan? Apakah kamu pikir semua orang ingin pergi? Apakah kamu pikir kamu berani sendirian? Kamu berani. Li Guoshan juga mengikuti, saudara Yang, ini bukan saatnya untuk marah. Tidak perlu menerima orang-orang. Paman Li, dengarkan aku. Yang Xuan berkata, jangan khawatir. Jika aku bilang akan baik-baik saja, maka akan baik-baik saja. Beritahu aku dan teruslah bekerja seperti biasa di malam hari. Menurutmu siapa dirimu, yang memiliki keputusan akhir? Jiang Qing berkata dengan marah, apa kau pikir kau bos besar dan memberi perintah di sini? Apa kau melakukan apa yang kau katakan? Xiao Qing, mengapa kau tidak mendengarkan saudara yang malam ini? Jangan pergi. Li Guoshan menghela napas. Hanya dia yang tahu bahwa Yang Xuan benar-benar bos besar di balik layar. Karena bos besar berkata demikian, apalagi yang bisa dia katakan? Tuan Li, tapi, Jiang Qing siap untuk berbicara. Li Guoshan melambaikan tangannya dan berkata, tidak perlu membicarakannya. Teruslah bekerja di malam hari. Tetaplah tinggal jika kau bersedia tinggal, dan aku tidak akan berhenti jika kau bersedia pergi. Kemudian dia bangkit dan pergi. Jiang Qing menatap Yang Xuan dengan tajam, baiklah, jika terjadi sesuatu malam ini, pergilah dan tanggung sendiri. Qin Feng, segera kirim pemberitahuan dan pergi bekerja seperti biasa malam ini. Pabrik terus beroperasi dengan cerah. Li Guoshan berfokus pada kontrol keseluruhan teknologi inti. Dia tidak dapat disibukkan dengan peralatan seperti itu sendirian, jadi banyak detail di bawah ini terutama menjadi tanggung jawab Yao Bin dan seseorang bernama Chen Jiangxuan. Keduanya dulunya adalah mantan departemen Li Guoshan. Keterampilan mereka sangat luar biasa. Mereka bertanggung jawab atas produksi dan penerapan produk secara spesifik. Semuanya berjalan dengan baik akhir-akhir ini. Jika Anda mengalami kesulitan, sebutkan saja. Yang Xuan melangkah maju, mengeluarkan 2 batang rokok dan menyerahkannya kepada mereka. Yao Bin kurus dan kecil. Dia terlihat bengkok dan seperti kurma yang terbelah. Dia terlihat seperti ayah Ma. Namun, dia sangat sopan dan tersenyum kepada Yang Xuan, terima kasih. Saya tidak merokok. Semuanya berjalan dengan baik akhir-akhir ini. Tidak lama lagi sampel pertama akan diproduksi. Hei, mengapa Anda menjadi pengemudi di sini? Chen Jiangxuan, tulang punggung teknis lainnya, berkata dengan nada menghina, apakah kamu tidak tahu bahwa kamu tidak boleh merokok di sini? Apakah ini tempat yang layak bagimu sebagai pengemudi? Cepatlah keluar dan jangan ganggu pekerjaan kami. Yang Xuan tersenyum dan tidak peduli.
Dia berbalik dan meninggalkan ruang operasi. Saya pernah mendengar sebelumnya bahwa Chen Jiangxuan sombong, tetapi tidak ada yang perlu dikatakan tentang teknologi. Selama itu berguna bagi perusahaan, Yang Xuan tidak akan peduli tentang apapun dengan pihak lain. Sekarang sudah mulai kelabu, bukan? Jiang Qing mencibir Yang Xuan di pintu ruang operasi. Kamu hanya seorang pengemudi. Jangan berpura-pura menjadi bos besar. Jangan masuk dan keluar dari tempat ini di masa mendatang. Yang Xuan tersenyum dan tidak banyak bicara. Dia pergi keluar untuk merokok di halaman. Seiring berjalannya waktu, hari mulai gelap. Orang-orang mulai semakin gugup. Apakah menurutmu Cui Laojiu akan datang? Bozi tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya dengan gugup. Qin Feng tampak sedikit gugup, tetapi dia tetap mengeraskan kepalanya dan berkata, mengapa kamu banyak berpikir? Karena mereka semua tinggal, jangan pikirkan itu. Jika mereka benar-benar berani datang sebentar lagi, mereka akan mempertaruhkan nyawa mereka. Ya, kecambah kacang kecil menggertakkan giginya dan berkata, aku siap untuk menempatkan beberapa orang di tubuhku. Sebentar lagi, bahkan jika aku mati, aku harus menarik bantal. Meskipun Jiang Qing maupun Li Guoshan tidak berbicara, mereka dapat melihat bahwa mereka juga sangat gugup. Yang Xuan tampak sangat santai. Dia menyeret kursi dengan santai dan berbaring di atasnya, sambil menyemburkan asap rokok dengan santai. Jiang Qing menjadi marah ketika dia melihat penampilan pihak lain. Aku berkata, apakah kamu sedikit gugup? Semua orang khawatir tentang perusahaan. Kamu masih di sana. Bisakah kamu memiliki sedikit kesadaran kolektif? Yang Xuan berkata dengan acuh tak acuh, mengapa aku tidak memiliki kesadaran kolektif? Aku tidak datang ke jamuan makan malammu. Dan aku berkata akan baik-baik saja malam ini. Kapan apa yang aku katakan diperhitungkan? Jiang Qing tercengang ketika dia mendengar ini. Meskipun orang ini sedikit menyebalkan, setiap kali dia mengatakan sesuatu, dia tampaknya telah menjadi. Dia berkata bahwa jika perusahaan dapat mendaftar, perusahaan akan mendaftar. Dia berkata bahwa pabrik dapat diselesaikan dan kontrak berhasil ditandatangani. Meskipun Jiang Qing selalu percaya bahwa ini semua karena keberuntungan. Namun melihat wajah Yang Xuan yang acuh tak acuh, hatinya merasa sedikit aman. Baiklah, jika malam ini tidak apa-apa, aku akan memberimu hari libur. Apakah kamu tidak suka pergi ke bar? Aku akan mengajakmu ke bar dan menikmati malam yang menyenangkan. Kata Jiang Qing. Bagus sekali. Xiao Douya menggosok tangannya dan berkata, kudengar klub malam di Yunan Selatan berjalan dengan baik. Aku selalu ingin pergi. Waktu berlalu menit demi menit, namun, tidak ada pergerakan di luar. Hati orang-orang juga menjadi sangat tenang. Qin Feng meregangkan pinggangnya dan berkata, sudah lewat jam 10. Kurasa orang bermarga Cui itu hanya menyombongkan diri. Bagaimana kalau kita ke bar sekarang? Saat itu, Bozi tiba-tiba terhuyung masuk dari luar. Tidak, mereka datang. Rombongan itu bergegas keluar. Begitu berjalan ke pintu, mereka melihat pemandangan di depan mereka. Semua orang tercengang. Di kejauhan, sekelompok besar orang benar-benar datang ke sini. Inspeksi visual sedikitnya 200 orang. Presiden Jiang, apa yang harus saya lakukan? Suara Bozi berubah karena takut, sambil memegang batu bata di tangannya. Dia adalah yang paling berani di antara saudara-saudaranya. Li Guoshan berkata dengan gugup, sekarang lari cepat dan lari melalui pintu belakang. Presiden Jiang, pada saat ini, seorang penjaga keamanan berlari mendekat, tiba-tiba sekelompok orang datang ke pintu belakang dan memblokir pintu. Mendengar ini, ekspresi semua orang membeku. Tampaknya Cui Laojiu sudah siap dan telah memblokir jalan belakang. Sekelompok staf juga berlari keluar mendengar berita itu. Sungguh konyol melihat begitu banyak orang. Apa yang bisa kulakukan? Mereka terlihat sangat galak, mengerikan. Itu Cui Laojiu. Dia sangat kejam. Dia tidak ingin mati. Apa? Cui Laojiu, sudah berakhir. Jika sesuatu terjadi padaku, apa yang bisa kulakukan di rumah? Presiden Jiang, apa yang bisa kita lakukan? Mengapa Anda tidak memberitahu kami sebelumnya? Ya, mengapa perusahaan tidak memberitahu kami ketika menghadapi hal semacam ini? Mereka mengubah ketakutan mereka menjadi kemarahan dan menaburkannya pada Jiang Qing. Jiang Qing juga sangat gugup dan bersalah. Tetapi lebih menyesal, tadi otakku tersangkut di pintu. Dia menganggap serius omong kosong Yang Xuan. Ada apa? Berisik sekali.
Bukankah kamu harus bekerja? Apakah kamu ingin bonus bulan ini? Pada saat ini, Yang Xuan tiba-tiba datang dari belakang. Kalian semua buru-buru kembali bekerja dan membiarkan kalian pulang kerja. Yang Xuan mengeluh kepada beberapa anggota staf. Yang Xuan, Jiang Qing melihat Yang Xuan menggosok dengan marah dan menghampiri. Dia berkata dengan marah, apa yang kamu inginkan? Yang Xuan tersenyum, aku tidak membantumu mengatur ini. Kamu selalu mengatakan ingin mengambil urusan perusahaan sebagai urusanmu sendiri. Ini belum waktunya untuk pulang kerja. Aku tidak memberitahumu itu. Jiang Qing bingung. Menunjuk ke Cui Laojiu dan yang lainnya yang mendekat, Jiang Qing berkata, bukankah kamu mengatakan akan baik-baik saja malam ini? Yang Xuan melirik ke depan dengan acuh tak acuh dan berkata, ya, akan baik-baik saja malam ini. Lalu mengapa mereka datang? Apakah kamu mampu menanggung tanggung jawab? Jiang Qing ingin menamparkan orang ini. Yang Xuan berkata dengan acuh tak acuh, aku hanya mengatakan akan baik-baik saja malam ini, tetapi aku tidak mengatakan mereka tidak akan datang. Kamu tidak mengerti aku. Kamu, paru-paru Jiang Qing meledak. Tetapi sekarang dia tidak berminat untuk membicarakan hal-hal yang berantakan ini dengan Yang Xuan. Cui Laojiu dan yang lainnya telah datang kepadanya. Saudara Jiu, apa yang terjadi hari ini adalah kesalahpahaman. Kita bisa duduk dan membicarakan apa saja. Jiang Qing bergegas maju dengan wajah tersenyum. Dan siap membayar harganya malam ini. Karena masalah ini tidak hanya terkait dengan dirinya sendiri. Jika tidak, ratusan orang di pabrik harus menderita. Kesalahpahaman. Cui Laojiu tersenyum dingin. Baiklah, ini kesalahpahaman. Bagaimana Anda akan menebusnya, Presiden Jiang? Ketika mengatakan ini, mata Cui Laojiu berenang menjauh ke arah Jiang Qing. Di mana Jiang Qing tidak melihat maksud satu sama lain. Dia mengatupkan giginya dan berkata, aku akan menemuimu nanti. Cui Laojiu tertawa, menarik, tidakkah kamu memasangnya untukku sekarang? Sudah terlambat. Kemudian dia berkata dengan keras, tetapi aku bisa memberimu kesempatan lagi. Baiklah, kamu adalah wanita cantik yang terkenal di Yunnan Selatan. Lebih dari 200 saudara di belakangku juga mengagumimu. Hari ini, aku tidak bertanya apa warna pakaianmu. Kebetulan, lebih dari 200 saudara di belakangku juga ingin tahu. Mari kita lihat sekarang. Begitu kata-kata itu keluar, wajah semua orang berubah. Qin Feng baru saja akan menyerang, tetapi dia dihentikan oleh Jiang Qing. Dia menatap Cui Laojiu dan berkata, baiklah, tetapi kamu harus berjanji padaku bahwa kamu tidak boleh mengganggu kami lagi di masa depan. Hahaha, oke. Aku berjanji padamu. Cui Laojiu tertawa. Sebenarnya, tidak peduli apa yang dilakukan Jiang Qing malam ini, dia tidak akan melepaskan perusahaan teknologi Guoshan. Ini hanya untuk bersenang-senang. Presiden Jiang, jangan. Xiao Douya dan yang lainnya bergegas maju dan ingin menghentikan Jiang Qing. Diam dan jangan bicara. Wajah Jiang Qing penuh tekad, matanya putus asa, dan dia melangkah maju perlahan. Dia adalah wanita yang sangat tradisional dan konservatif. Sulit untuk disentuh oleh seorang pria asing selama beberapa hari. Tetapi sekarang dia harus melakukannya. Saudara-saudara, keluarkan ponsel kalian. Kalian harus mengambil gambar pemandangan yang indah ini dengan baik. Kalian dapat menikmatinya nanti. Hahaha. Cui Laojiu meminta orang-orang di belakangnya untuk mengeluarkan ponselnya, menyalakan kamera dan mengarahkannya ke Jiang Qing. Semua orang menggigit gigi mereka, dan kuku mereka menancap ke daging. Penghinaan yang luar biasa. Tetapi apa yang bisa mereka lakukan? Sial, lawan mereka, Qin Feng dan yang lainnya akhirnya tidak dapat menahannya. Bahkan Li Guoshan, yang selalu lembut, mengepalkan tinjunya. Tetapi begitu mereka siap untuk maju, mereka dipeluk oleh karyawan serakah di belakang mereka. Kalian akan menyakiti semua orang. Lepaskan saja beberapa pakaian, lebih baik daripada kita semua tamat. Karyawan serakah ini berusaha sekuat tenaga untuk menahan Qin Feng, Li Guoshan, dan yang lainnya. Presiden Jiang, jangan. Qin Feng dan yang lainnya tidak puas dengan darah di mata mereka dan meraung di dasar. Pada saat ini, hati Jiang Qing sudah mati. Dia merasa seperti mayat berjalan. Dia telah memutuskan bahwa setelah semuanya berakhir, dia akan melompat ke danau dan bunuh diri. Cui Laojiu dan yang lainnya tertawa dan berteriak, kenapa, jangan bertele-tele dan cepatlah. Jiang Qing menggertakkan giginya dan dengan lembut menyentuh kancing di kerah dengan satu tangan. Saat itu,
dia tiba-tiba merasakan suatu kekuatan menariknya ke samping. Yang Xuan tidak tahu kapan harus muncul di samping Cui Laojiu. Apakah kamu sakit parah? Jika kamu ingin melihatnya, kembalilah untuk melihat ibumu. Ledakan, begitu kata ini keluar, semuanya meledak. Yang Xuan, begitu Jiang Qing mengeluarkan suara, dia melihat Yang Xuan menoleh dan mengenakan mantel padanya. Dia berkata dengan lemah, wanitaku, aku sendiri belum melihatnya. Bagaimana aku bisa menawar cucu-cucu ini? Kemudian dia dengan lembut menyeret Jiang Qing di belakangnya. Untuk sesaat, Jiang Qing hanya merasakan hidungnya masam. Di dalam hatinya, ada tempat terlembut yang belum pernah disentuhnya. Tempat itu tampaknya digoda dengan lembut oleh sesuatu. Apakah pria ini melindungi dirinya sendiri? Ada lebih dari 200 bandit ganas di depannya, tetapi dia tidak ragu untuk berdiri di depannya. Sosok Yang Xuan terlihat agak kurus, tetapi pada saat ini, Jiang Qing merasakan kebesaran punggungnya yang tak tertandingi. Persetan dengan ibumu, itu kamu lagi. Cui Laojiu melihat Yang Xuan dan sangat marah hingga giginya gatal. Baiklah, aku akan mencarimu. Bajingan, bukankah kamu sombong di siang hari? Coba aku lihat apakah kamu sombong sekarang. Yang Xuan, Jiang Qing dengan lembut menarik pakaian Yang Xuan ke belakang. Yang Xuan menatap Cui Laojiu dan berkata sambil tersenyum tipis, apakah kamu ingin tahu cara menulis kata arogansi? Cui Laojiu tertawa dan berkata, oh, aku benar-benar tidak tahu. Aku tidak banyak membaca dari buku-buku kecil. Katakan padaku bagaimana cara menulis kata arogansi. Sederhana saja, sudut mulut Yang Xuan tiba-tiba membangkitkan sedikit rasa jenaka. Diikuti oleh, pop, tamparan keras di wajah. Penonton terdiam sesaat. Udara di sekitar seperti langsung membeku. Semua orang membuka mulut mereka, menatap manik-manik, dan melihat pemandangan di depan mereka. Yang Xuan menamparkan Cui Laojiu. Sekarang apakah kamu tahu bagaimana arogansi ditulis? Yang Xuan berkata dengan lemah, jika kamu tidak tahu, aku akan mengajarimu lagi. Pengadilan kematian, Cui Laojiu menjadi gila. Ada lebih dari 200 orang di belakangnya. Beranikah orang ini menamparkan telinganya? Apa kau gila? Di sisi Goshan Teknologi, para karyawan yang tamak itu langsung marah, apa kau ingin membunuh? Kami, kakak 9, dia yang memukulinya. Itu bukan urusan kami, jangan berlutut dan minta maaf pada kakak 9. Para karyawan yang tamak itu ingin bergegas dan menjatuhkan Yang Xuan. Persetan dengan ibumu, siapa yang berani menyentuh kakakku? Qin Feng meraung. Para karyawan yang tamak itu malu-malu dan tidak berani maju lagi. 6 anak sapi. Qin Feng mengacungkan jempol pada Yang Xuan. Xiao Douya dan yang lainnya juga mengikuti. Hari ini, saudara-saudara akan mati bersama. Saat dia berbicara, dia melepaskan diri dari kerumunan, berjalan ke Yang Xuan dan berdiri berdampingan dengan Yang Xuan. Ekspresi mereka tegas dan penuh tekad. Jiang Qing sedikit konyol. Saat ini, ada orang yang berdiri di samping Yang Xuan. Sihir macam apa yang dimiliki pria ini yang membuat orang-orang ini mengabaikan hidup dan mati? Fengzi, Tao Ge, istirahatlah. Yang Xuan berkata pelan, lalu menatap Cui Laojiu dan berkata, kenapa, aku bertanya padamu, sekarang apakah kamu tahu cara menulis kata arogansi? Suasana di sekitar begitu sunyi sehingga jarum-jarum dapat terdengar. Semua orang belum bereaksi dari keterkejutan tadi. Tidak peduli apakah Cui Laojiu mempelajari kata arogansi atau tidak, orang-orang di sebelahnya ini sepenuhnya memahami arti dari kedua kata ini. Lebih dari 200 bandit kejam menamparkan wajah pemimpin mereka. Jika ini bukan arogansi, maka tidak ada di dunia ini yang bisa disebut arogansi. Namun, arogansi seperti itu memiliki arti lain bodoh. Apa bedanya ini dengan kematian? Aku Chonima, benar saja, setelah Cui Laojiu bereaksi, mereka mengangkat senjata pembunuh mereka dan bersiap untuk maju dan memotong Yang Xuan menjadi lumpur daging. Hentikan, Cui Laojiu tiba-tiba meraung. Di depan begitu banyak orang, dia ditampar wajahnya oleh orang bodoh. Dia harus menemukan penghinaan ini perlahan-lahan. Nak, beri kau kesempatan. Berlututlah dan pukul aku 100 kali. Aku akan membuatmu mati sedikit lebih nyaman. Cui Laojiu ingin mendapatkan kembali harga dirinya yang hilang sebelum membunuh Yang Xuan. Mudah untuk membunuh bocah bau di hadapanmu. Namun sebelum itu, ia harus benar-benar mendapatkan kembali harga dirinya yang baru saja hilang. Jadi ia harus menghancurkannya tanpa batas,
dan menekan bocah itu dengan keras ke tanah dan menggosoknya dengan semangat dan harga dirinya. Kau mendengarku? Berlututlah, berlututlah. Lebih dari 200 orang di belakang Cui Laojiu mengangkat senjata pembunuh tinggi-tinggi dan minum serempak. Penindasan hebat menyebar dalam sekejap, hampir tidak bernapas. Bahkan Qin Feng dan yang lainnya sangat gugup hingga dahi mereka penuh dengan butiran keringat dingin. Para karyawan serakah di belakang mereka bahkan takut untuk berlutut di tanah. Kaki Jiang Qing tidak bisa menahan sedikit gemetar. Orang biasa yang normal, di mana mereka bisa menahan semangat membunuh seperti itu. Namun Yang Xuan masih tampak santai, dan senyum di bibirnya bahkan semakin dalam. Ia tidak merasa ingin membunuh, hanya konyol. Sepanjang ingatanku, dia tumbuh dalam asap perang dan hidup dengan kepala terikat di celana dan ikat pinggangnya setiap hari. Dia pernah sendirian dan dikepung oleh lebih dari 100.000 orang. Kami telah menghadapi musuh yang tak terhitung jumlahnya yang lebih ganas dan gila daripada binatang buas kuno. Di matanya, lebih dari 200 holigan kecil itu sama konyolnya dengan sekelompok semut yang sombong. Baiklah, karena kamu memberiku kesempatan, aku akan memberimu kesempatan. Semua orang sopan. Senyum Yang Xuan semakin dalam. Dia melirik waktu dan berkata dengan lemah, keluar dari sini segera dalam waktu 1 menit, atau kamu akan menyesal. Wow, begitu kata-kata ini keluar, semua orang terkejut lagi. Apakah ini ancaman? 200 gangster bertampang jahat. Di seberang jalan menajamkan pedang mereka dan memohon belas kasihan sebelum terlambat untuk berbicara begitu liar. Ini seperti harimau yang mencengkeram anak ayam. Anak ayam itu tidak hanya tidak memohon belas kasihan, tetapi juga mengancam harimau itu. Sebaiknya Anda keluar, saya khawatir dia tidak bodoh. Sekelompok karyawan menggelengkan kepala di belakang mereka. Bagaimana mungkin ada keterbelakangan mental seperti itu di perusahaan? Baru saja saya tampak hebat dan menunjuk ke arah kami. Saya pikir itu sangat kuat. Hei, pria ini ingin mati. Jangan libatkan kami bersama-sama. Di mata semua orang, kalimat Yang Xuan sama sekali tidak sombong, tetapi idiot. Hahaha, Cui Laojiu dan yang lainnya menutupi perut mereka dan tertawa liar, seolah-olah mereka telah mendengar lelucon paling lucu dalam hidup mereka. Apakah kamu keluar dan lupa minum obat? Cui Laojiu tertawa dan berkata, baiklah, aku akan menunggu sebentar. Tidak, tidak, aku akan memberimu waktu 3 menit. Aku akan melihat bagaimana kau membuatku menyesal. Setelah itu, matanya tiba-tiba bersinar dengan cara yang kejam dan suram, tetapi setelah 3 menit, jika aku tidak menyesal, aku akan memberitahumu apa penyesalan itu sudah terlambat. Kakak ke-9, itu bukan urusan kita. Kita tidak mengenal orang bodoh ini. Kakak ke-9, kita tidak bersalah. Sekelompok karyawan mulai memohon belas kasihan. Cui Laojiu berkata dengan keras, aku tidak peduli jika kau tidak bersalah. Dalam 3 menit, aku akan menghancurkan orang dan mesin bersama-sama. Jika kau ingin menyalahkan, salahkan dirimu sendiri karena buta. Siapa yang membiarkanmu datang ke sini untuk bekerja? Tidak seorang pun dari kalian dapat melarikan diri hari ini. Selesai. Sekelompok karyawan begitu pucat sehingga mereka bahkan menyesali isi perut mereka. Mengapa kau harus bekerja di perusahaan Guoshan? Awalnya aku melihat bahwa perusahaan mereka terdaftar, bangunan pabrik dirobohkan, peralatan diangkut, dan perlakuan yang sangat murah hati ditawarkan. Mereka mengira Li Guoshan benar-benar akan bangkit kali ini, jadi mereka datang bekerja satu persatu. Namun, saya tidak menyangka hal seperti itu. Li Guoshan, saya Cao Nima. Kamu membuatku sengsara, persetan denganmu. Sekelompok orang mulai melampiaskan amarah mereka pada Li Guoshan. Siapa yang berani bergerak? Qin Feng berteriak marah, siapa yang berani memaksa lagi? Aku akan membunuh siapapun terlebih dahulu. Kelompok karyawan ini seperti telur lunak. Mereka ketakutan oleh Qin Feng dan segera menasihati. Namun, ada juga sekelompok karyawan dengan posisi yang sangat tegas. Misalnya, Yao Bin, wakil direktur Departemen Teknologi, bertubuh kecil dan kurus, tetapi tatapan matanya tegas. Mengapa Anda tidak melihat Anda ketika Anda dibayar dengan gaji tinggi? Sekarang perusahaan sedang kesulitan, satu persatu mulai mengeluh. Sungguh memalukan bekerja dengan orang sepertimu. Sekarang aku telah memilih untuk kembali kali ini, aku akan hidup atau mati bersama perusahaan Guoshan. Tuan Li, apapun yang terjadi, aku akan berdiri di pihakmu. Atas dorongan Yao Bin, beberapa karyawan berdiri,
Presiden Li, hari ini kita hidup atau mati bersama perusahaan. Bagus, bagus, bagus. Li Guoshan mengucapkan 3 kata bagus berturut-turut dan berkata dengan gembira, pencapaian terbesar dalam hidupku bukanlah seberapa besar perusahaan yang telah kubuka, tetapi dengan karyawan sepertimu. Bahkan Yang Xuan tidak dapat menahan diri untuk tidak melihat Yao Bin. Dia kurus dan kecil, dan wajahnya sedikit cacat, tetapi dia tidak menyangka akan menjadi orang yang sangat saleh. Ada juga beberapa orang yang tidak berbicara dari awal hingga akhir, seperti Chen Jiangxuan, wakil direktur departemen teknologi lainnya. Dia tidak berbicara dari awal hingga akhir, dan dia tidak tahu apa artinya. Baiklah, aku mengingatmu. Aku akan membiarkanmu mati dengan bahagia nanti. Hahaha. Cui Laojiu tertawa terbahak-bahak, sudah setengah menit, dan masih ada 2,5 menit. Saudara-saudara, identifikasi orang-orang yang tidak bermoral ini dan urus mereka nanti. Cui Laojiu berkata dengan galak. Yang Xuan melihat jam dan mulai menghitung mundur, 10, 9, 8, 7. Qin Feng dan yang lainnya mengepalkan tangan dan bersiap untuk bergegas bersama ketika Yang Xuan selesai menghitung mundur. Bahkan Jiang Qing maju setengah langkah. Li Guoshan, Yao Bin dan yang lainnya juga mengambil batu dan bata dari tanah. Yang Xuan terus menghitung mundur, 5, 4. Cui Laojiu tertawa terbahak-bahak, hahaha, saudara-saudara, monyet-monyet ini akan bekerja keras dengan kita. Kita harus bermain dengan mereka nanti. Jangan bersikap kuat padaku untuk sementara waktu. Aku sudah lama tidak menggerakkan otot dan tulangku. Aku harus bermain dengan baik. Monyet kurus itu baru saja menyerahkannya padaku. Pria ini mirip dengan ayah Ma. Tanyakan padanya apakah dia bisa mengembalikan Hua Bai untukku. Hahaha. Yang Xuan terus menghitung mundur, 3, 2, 1. Setelah menghitung mundur, sambil menatap Cui Laojiu, dia berkata dengan lemah, beri kamu kesempatan. Kamu tidak menginginkannya, sekarang kamu tidak punya kesempatan untuk menyesal. Hahaha, Cui Laojiu tidak bisa berdiri sambil tersenyum. Oh, apa yang harus aku lakukan? Aku menyesalinya. Hahaha, saudara-saudara, ayo. Ledakan. Saat itu, suara gemuruh besar datang dari langit. Orang-orang melihat ke atas dan tercengang.